Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dalam acara Opening Ceremony Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025 yang diselenggarakan oleh Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian kegiatan Opening Ceremony Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025 yang selanjutnya disebut sebagai FHUSU NBLC 2025. Pada tahun ini, FHUSU NBLC 2025 hadir dengan mengusung tema optimalisasi penegakan hukum, persaingan usaha dalam praktik bisnis guna mewujudkan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tentunya, acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia untuk menyalurkan gagasan, memperluas wawasan, serta berkontribusi terhadap perkembangan hukum bisnis nasional. Perkenalkan, saya Danis Ahmara. Dan saya, Muhammad Reza Rifani, yang akan memandu jalannya opening ceremony pada pagi hari ini hingga selesai. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, kami ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan FHUSU NBLC 2025. Tentunya, terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Oka Iskandar Aziarni Hasibuan Hidayah Law Firm, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Negara Indonesia, dan Kantor Hukum Sibarani SH dan Rekan, serta Swens Bakery, selaku sponsor acara. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak dan partisipasi dari para sponsor, acara ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang kita saksikan bersama pada pagi hari ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus terjalin di masa mendatang dan menjadi langkah awal menuju kegiatan yang semakin berkualitas dan berkesan. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, untuk menjaga ketertiban serta kelancaran jalannya opening ceremony, saya akan membacakan terms and conditions yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta yang bergabung selama acara berlangsung. Kami berharap seluruh peserta dapat memperhatikan dengan seksama dan menaati setiap ketentuan yang akan disampaikan. Aturan-aturan ini dibuat bukan untuk membatasi, melainkan agar acara dapat berjalan dengan baik, tertib, dengan penuh rasa hormat antara sesama peserta maupun panitia. Adapun beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama acara berlangsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib hadir tepat waktu dan mengisi absensi melalui link resmi dari panitia. Kedua, gunakan nama Zoom sesuai format, yaitu kode delegasi, underscore, ketua, atau anggota delegasi. Yang ketiga, peserta wajib menjaga sikap, bahasa, dan etika selama acara berlangsung. Yang keempat, mikrofon harus dalam kondisi mute atau dibisukan, kecuali pada saat dipersilahkan untuk berbicara. Selanjutnya, yang kelima, kamera dianjurkan aktif selama acara berlangsung khususnya saat dokumentasi. Keenam, pertanyaan diajukan melalui fitur raise hand atau disampaikan secara langsung setelah dipersilahkan oleh Master of Ceremony. Yang ketujuh, dilarang membagikan link Zoom, merekam, atau mengganggu jalannya acara. Yang kedelapan, pelanggaran terms and condition dapat dikenakan sanksi berupa peringatan hingga dikeluarkan dari Zoom. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyimak dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Universitas Sumatera Utara.
Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk menyimak dengan penuh hikmat, menjaga ketertiban selama lagu diputar, serta menunjukkan sikap hormat sebagai wujud penghargaan kita terhadap bangsa. Kepada operator, kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih. Diharapkan seluruh peserta tetap berada dalam ruang Zoom dengan tenang, karena acara akan segera dilanjutkan ke rangkaian berikutnya.
Sebelum kita memasuki rangkaian acara inti pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh kegiatan dalam opening ceremony dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan senantiasa dalam keberkahannya. Doa akan dipimpin oleh Saudara Widat Ahzudin. Kepada Saudara Widat, dipersilahkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa pembuka dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang lebih indah kami ucapkan pada hari yang penuh berkah ini, selain puji dan syukur atas segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Mu. Atas izin dan ridho-Mu, kami dapat berkumpul dalam suasana bahagia untuk bersama-sama menghadiri opening ceremony FAUSU National Business Law Competition 2025 yang diselenggarakan oleh Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang yang membawa keberkahan dan manfaat bagi kami semua. Berikanlah kelancaran dalam setiap rangkaian acara. Bimbinglah para peserta agar senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas, kejujuran, dan keilmuan dalam setiap kompetisi. Tanamkan dalam diri kami semangat belajar, semangat berkompetisi dengan adil, serta tekad untuk terus berkontribusi bagi kemajuan hukum dan bangsa. Kabulkanlah setiap niat baik, berkahilah setiap langkah kami, dan ridhoilah setiap usaha kami dalam menuntut ilmu serta mengabdi untuk kebaikan bangsa dan negara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Widat Azudi yang telah memimpin doa pembuka. Semoga segala niat baik, harapan, dan doa yang telah kita panjatkan bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta membawa kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Project Officer FHUSU NBLC oleh Saudara Amir Fauzi. Kepada Saudara Amir Fauzi, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada opening ceremony dan technical meeting FKUSU NBLC tahun 2025. Selanjutnya, sholawat beserta salam tetap selalu kita junjung agungkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Mahmud Siregar. Yang saya hormati, Pembina Business Law Society FHUSU dan juga merupakan pembina FHUSU NBLC tahun 2025, Bapak Dr. Robert SHMH. Yang saya hormati, Ketua BEM FHUSU, Abangda Afif Fauzan Abid. Yang saya hormati, Direktur Eksekutif BLS FHUSU periode 2025-2026, Saudari Yola Amanda, beserta jajaran kepengurusan BLS FHUSU tahun 2025-2026. Yang saya hormati serta banggakan, para delegasi yang sangat-sangat hebat ini, yang siap bertanding dalam FHUSU NBLC tahun 2025 ini. Dan tak lupa pula yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya sayangi, jajaran kepanitiaan FHUSU NBLC tahun 2025 yang sudah bekerja sangat keras dalam menyusun rangkaian kegiatan FHUSU NBLC tahun 2025 ini. Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan event ini mungkin sudah berbulan-bulan, dan juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada jajaran BPH Panitia FHUSU NBLC tahun 2025 ini, kepada Vice Project Officer saya, Saudari Andika Valevi, kepada dua sekretaris saya, Saudari Grace dan Saudari Nabila, serta bendahara saya, Saudari Levania, yang telah membersamai saya dari awal terbentuknya kepanitiaan ini. Dan juga saya mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh divisi
yang telah menjalankan tupoksinya dalam kepanitiaan ini. Sebelum saya masuk ke inti sambutan saya juga mau berterima kasih kepada pihak-pihak sponsor dan seluruh pihak yang membantu kami dalam menyelenggarakan FAUC NBLC tahun 2025 ini. Nah, para hadirin yang saya banggakan, tahun ini menjadi gebrakan awal BLS FAUSU dalam menyelenggarakan kompetisi hukum bisnis tingkat nasional. Perlu para hadirin ketahui juga, FAUSU NBLC ini lahir dari keinginan kami, keinginan BLS FAUSU untuk menghadirkan sebuah wadah bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia untuk menyalurkan gagasannya, kreativitasnya, dan menjadi ruang diskusi bagi kita semua dalam melihat dinamika-dinamika hukum di dunia bisnis. Yang dalam hal ini, kami berfokus pada hukum persaingan usaha di Indonesia dengan tema optimalisasi penegakan hukum persaingan usaha dalam praktik bisnis guna mewujudkan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Nah, karena FHUC NBLC ini merupakan penyelenggaraan pertama, kami menyadari tentunya masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Namun, saya percaya dan kami percaya bahwa langkah yang diambil oleh BLC FAUSU saat ini akan menjadi pondasi yang kuat nantinya bagi keberlanjutan FAUC NBLC ini. Tentu saja, kami membutuhkan kritik serta saran dari teman-teman delegasi sebagai bahan evaluasi kami nantinya. Saya juga mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila mulai dari terbentuknya panitia ini hingga saat ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada teman-teman delegasi maupun seluruh pihak yang merasa dirugikan. Saya mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun FAUSU NBLC ini merupakan pertama kalinya, bagi kami tapi saya melihat di tahun pertama ini luar biasa sekali. Saya rasa juga bakal sangat kompetitif di setiap cabang lubangnya karena diikuti oleh berbagai kampus di Indonesia. Dengan antusiasme kawan-kawan delegasi yang sangat tinggi, harapannya kita bisa mencapai tujuan utama dari FAUSU NBLC ini, yaitu menjadi wadah untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan juga menjadi ruang diskusi bagi kita semua nantinya. Namun, kita juga tetap mengedepankan sportivitas di dalamnya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bertanding, selamat berkompetisi untuk seluruh teman-teman delegasi. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian dan jadikan ajang ini sebagai pengalaman berharga untuk terus berkembang. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya mau membagikan jargon kebanggaan kami. BLS FAUSU be more relevant. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Amir Fauzi atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga pesan, semangat, dan harapan yang Saudara sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Eksekutif Direktur Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu oleh Saudari Yola Amanda Purba. Kepada Saudari, dipersilahkan untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih, Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Mahmud Siregar, SHM Hum. Yang terhormat, Pembina Business Law Society FHUSU, yaitu Bapak Dr. Robert SHMH. Yang saya hormati, Ketua BEM FHUSU, Saudara Afif Fauzana Abid. Yang saya hormati, Project Officer FHUSU NBLC 2025, Saudara Amir Fauzi, dan seluruh panitia FHUSU NBLC 2025 yang saya hormati dan sayangi, serta yang saya banggakan yaitu seluruh delegasi kompetisi yang turut serta dalam pelaksanaan FHUSU NBLC 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam opening ceremony dan technical meeting pertama FHUSU NBLC 2025. Perkenalkan saya, Yola Amanda, selaku Eksekutif Director dari BLS FAUSU dan seluruh jajaran kepengurusan BLS FAUSU, menyampaikan rasa syukur saya karena pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara ini pada pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, FAUSU NBLC 2025 ini merupakan perlombaan hukum nasional pertama yang diselenggarakan oleh BLS FAUSU yang menandai awal perjalanan kami dalam memperluas peran dan kontribusi di bidang hukum bisnis secara nasional.
Dalam kesempatan yang perdana ini, FHUC NBLC 2025 menghadirkan dua cabang perlombaan, yakni Legal Opinion Competition dan Essay Competition, dengan mengusung tema besar yakni optimalisasi penegakan hukum persaingan usaha dalam praktik bisnis guna mewujudkan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tema ini diangkat karena praktik persaingan usaha yang tidak sehat masih menjadi tantangan serius yang menghambat terciptanya iklim bisnis yang adil dan merata di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengajak rekan sekalian untuk berpikir kritis dan berkontribusi terhadap penegakan hukum persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya menyampaikan apresiasi saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh delegasi dari berbagai fakultas hukum perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang telah menunjukkan antusiasme luar biasa untuk bergabung dan menjadi bagian dari FHUC NBLC 2025. Semangat dan partisipasi dari rekan-rekan menjadi bukti bahwa mahasiswa hukum Indonesia terus berkomitmen untuk terus belajar, berkarya, dan berkompetisi secara suportif. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dekan, pembina Bela FAUSU, serta seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi hingga acara ini dapat terselenggara dengan baik pada hari ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami teknis perlombaan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai integritas, sportivitas, dan profesionalisme dalam setiap tahap kompetisi. Akhir kata, besar harapan kami agar FHUSU NBLC 2025 dapat menjadi wadah pembelajaran kolaborasi dan pengembangan diri bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia. Selamat berkompetisi, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, saya akan menyampaikan jargon Bela FHUSU yakni Bela FHUSU, Be More Relevant. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Yola Amanda Purba atas sambutannya yang penuh makna dan inspirasi. Semoga semangat yang Saudari sampaikan dapat menjadi dorongan bagi seluruh panitia dan peserta. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Saudara Afif Hauzan Abid. Kepada Saudara, kami persilahkan. Terima kasih, Master of Ceremony atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom kita pada hari ini untuk melaksanakan opening ceremony dan juga technical meeting dari National Business Law Competition 2025. Tidak lupa juga salawat bagaikan salam kita hadiahkan ke Nabi besar, Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Yang pertama-tama yang saya hormati ada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ada Bapak Dr. Mahmud Siregar Esa MHum. Yang saya hormati juga pembina dari BLS FAUSU, ada Bapak Dr. Robert Esa MHum. Yang saya hormati juga ada Direktur Eksekutif dari BLS FAUSU, ada Yola Amanda. Serta tak lupa juga yang saya hormati ada Adinda Amir Fauzi selaku Project Officer dan juga seluruh jajaran kepanitiaan. Sebentar ya. Kawan-kawan, mungkin langsung saja saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya bahwasannya memang ini adalah NBLC pertama dari BLS Fauzi semenjak kalian pertama kali terbentuk. Namun saya yakin walaupun ini menjadi lomba nasional pertama bagi kalian, tapi tidak menutup ruang-ruang keberhasilan yang ada pada kalian. Saya yakin hadirnya kompetisi ini bukan hanya sekedar menjadi suatu simbol intelektualitas, tetapi juga representasi bagaimana mahasiswa hukum juga turut terlibat dalam mengambil
peran untuk menciptakan ekosistem dunia usaha yang berlandaskan kepastian hukum, berlandaskan kebermanfaatan, dan juga berlandaskan keadilan. Sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, saya bangga bahwasannya fakultas kita menjadi tuan rumah bagi terciptanya lomba lintas nasional yang akan nantinya menjadi ruang kolaborasi bagi para calon lawyer, bagi para calon praktisi hukum bisnis, dan juga bagi para calon legislator, yang mana nantinya lomba ini akan memberikan gagasan-gagasan solutif bagi lahirnya isu-isu hukum bisnis, lalu juga akan memberi gagasan-gagasan solutif terhadap yang namanya tata kelola korporasi, lalu perlindungan investor, dan juga termasuk juga di dalamnya persaingan usaha. Kami yakin bahwasannya memang dari BMF Hausu yakin bahwasannya memang hukum bisnis bukan sekedar perangkat normatif, namun juga suatu instrumen strategis untuk mendorong perekonomian nasional agar tumbuh di dalam yang namanya koridor etika dan juga integritas. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat bertanding. Bertandinglah dengan sehormat-hormatnya, dengan sebaik-baiknya. Bertandinglah bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk tumbuh, berdiskusi, dan melahirkan sudut pandang baru yang nantinya akan dapat berguna buat kawan-kawan semua. Akhir kata, izinkan saya kembali lagi mengucapkan selamat sukses untuk kegiatan NBLC 2025 dari BLSF Ausu. Semoga kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang sustainable, berkelanjutan, yang tiap tahun menjadi suatu kegiatan besar dan unggulan dari BLSF Ausu. Mungkin dari tadi masuk juga di kolom komen bahwasannya muka saya tidak kelihatan, tapi ya sudahlah, yang walaupun mukanya tidak kelihatan, yang penting pesannya sampai ke kawan-kawan semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara atas sambutannya yang penuh semangat dan inspirasi. Semoga pesan yang telah saudara sampaikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta dan panitia selama rangkaian kompetisi berlangsung. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Robert SHMH selaku Pembina Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, makasih MC untuk kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, yang mungkin dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1, Dr. Musmida SHMHU, kemudian siswa panitia BLS ya, sama semua anggota BLS Hausu. Dan tentu saja juga yang kami hormati dan kami banggakan juga seluruh peserta National Business Competition 2025. Panjatkan syukur ya ke Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini kita masih percaya dengan kesehatan, umur, sehingga ya kita bersama-sama dapat menghadiri pembukaan National Business Competition 2025 yang diselenggarakan oleh BLS Hausu. Jadi saya sebagai pembina BLS, saya menyampaikan rasa bangga, apresiasi saya kepada para adik panitia, anggota BLS, karena ini memang pertama kalinya terselenggaranya acara level nasional ya, semenjak BLS Hausu. Yang perlu saya sampaikan bahwa acara ini bukan sekedar kompetisi ilmiah, tetapi juga sebagai wadah ya, mengembangkan kapasitas intelektual mahasiswa dalam memahami dinamika menegakkan hukum sektor bisnis ya, terutama dalam konteksnya di dalam acara ini kita ini adalah hukum persaingan usaha. Jadi kebetulan
MBLC tahun ini ya, MBLC perdana ini mengambil tema optimalisasi penegakan hukum usaha dalam praktik bisnis guna mewujudkan ekonomi nasional berkelanjutan. Tema tersebut mengandung makna yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam Indonesia modern ini yang ditandai dengan adanya digitalisasi, integrasi pasar global, dan konsentrasi usaha semakin kompleks, maka penegakan hukum persaingan itu menjadi hal yang krusial, menjadi instrumen yang utama untuk menjamin keadilan ekonomi dan kapitalisasi pasar. Jadi hukum persaingan itu ya perlu dipahami ya bahwa tidak hanya sekedar berbicara mengenai larangan monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, tapi juga tentang bagaimana pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu ya bekerja sama membentuk suatu ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berdasar yang tinggi. Nah, optimalisasi tentang hukum persaingan berarti memperkuat lembaga, kebijakan, serta menanamkan kesadaran hukum yang berkelanjutan di dunia usaha. Nah, jadi kegiatan ini menjadi penting. Kenapa? Ya penting karena diharapkan mampu melatih mahasiswa-mahasiswa hukum, kelak adik-adik semua ini akan menjadi para penegak hukum untuk berpikir kritis ya, argumentatif, dan serta bisa memberikan solusi terhadap isu-isu hukum ekonomi, terutama dalam hal ini hukum persaingan usaha. Oleh karenanya, ya saya terakhir ya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia ya, anggota BLS. Ya, karena ini kan acara yang dibentuk dengan kerja keras dedikasi yang lama. Ya, semoga semangat ini, dedikasi ini dapat dilanjutkan lebih kepada adik-adik penerus sekalian di BLS, sehingga ini tidak menjadi acara yang terakhir ya, tapi ini acara pertama dan semoga ada lagi MBLC ke depannya, semoga akan semakin baik dan semakin hebat ke depan kegiatannya. Nah, kemudian ke seluruh peserta, ya silakan berkompetisi dengan semangat, sportivitas, integritas, tapi ingat kompetisi ini bukan sekedar lomba, tapi juga menjadi ajang ya bagi adik peserta semua untuk memperluas wawasan, menambah networking, kenalan, dan juga ya menambah pengetahuan di sini. Nah, kemudian sebagai penutup ya, saya mau mengambil quote dari Milton Friedman, seorang ekonom ya, peraih Nobel yang pernah berkata, "The business of business is not just business, it's also about responsibility, fairness, and the rule of law." Jadi intinya apa? Bisnis itu bukan hanya sebuah keuntungan ya, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab, keadilan, dan supremasi hukum. Oke, dengan demikian, dengan mengucap syukur ya, perkenankan saya mewakili Dekan Fakultas Hukum UNSUL, Bapak Dr. Mahmud, Syekh SHM HUM, untuk membuka acara National Business Law Competition 2025 dengan demikian secara resmi dibuka. Selamat berkompetisi, selamat proses. Semoga acara ini ya menjadi suatu langkah untuk mewujudkan hukum masyarakat usaha Indonesia yang semakin kuat dan berkelanjutan. Demikian, saya kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Robert SH MH atas sambutan, arahan, serta bimbingan yang begitu luar biasa. Semoga nasihat dan pesan yang telah disampaikan dapat menjadi landasan semangat bagi seluruh peserta dan panitia dalam melanjutkan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Dan kini, tibalah kita pada sisi yang sangat kita nantikan bersama, yaitu sambutan sekaligus simbolis pembukaan FHUSU NBLC 2025, dan sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Robert SH MH, selaku Pembina Business Law Society, sekaligus staf ahli dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, mohon maaf MC ya. Mungkin di sini sudah ada miskomunikasi tadi ya. Izin nggak apa-apa lanjut saja. Tadi kan udah saya buka sekalian ya mewakili Pak Dekan karena memang Pak Dekan hari ini sedang ada kegiatan di luar kota. Jadi Pak Dekan juga menyampaikan salam ya kepada kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Robert SH.MH atas sambutan dan peresmian yang telah disampaikan. Semoga dengan dibukanya acara ini secara resmi, seluruh rangkaian kegiatan FHUSU NBLC 2025 dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi wadah kompetisi yang berintegritas bagi seluruh peserta dari berbagai universitas di Indonesia. Sebelum itu, kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk tetap berada di ruang Zoom dan memperhatikan arahan dari panitia. Kepada seluruh peserta, mohon berikan senyum terbaik dan pastikan kamera tetap aktif agar momen ini dapat terekam dengan baik. Kepada operator, dipersilahkan untuk mengambil alih layar untuk sesi dokumentasi. Baik, di sini saya akan mengambil dokumentasi yang akan saya mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi pada selesai, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas kerjasama seluruh peserta dan panitia. Setelah sesi dokumentasi ini, kita akan melanjutkan ke sesi technical meeting. Seluruh peserta dimohon untuk bergabung ke breakout room sesuai dengan kategori lomba. Breakout room pertama diperuntukkan kepada para peserta dengan cabang lomba Legal Opinion. Untuk breakout room kedua diperuntukkan kepada para peserta dengan cabang lomba Esai. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Robert SH.MH selaku Pembina Business Law Society, serta Abang Afif selaku Ketua BEM FHUSU atas kehadiran dan partisipasinya dalam rangkaian kegiatan Opening Ceremony FHUSU NBLC 2025 pada pagi hari ini. Sebagai informasi, rangkaian acara opening ceremony untuk Bapak dan Abang telah selesai. Apabila Bapak dan Abang memiliki agenda atau kesibukan lain di luar dari kegiatan ini, dengan hormat kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Sementara itu, para peserta akan melanjutkan kegiatan ke sesi technical meeting yang akan dilaksanakan di breakout room masing-masing. Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas waktu, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan dukungan Bapak dan Abang. Semoga acara hari ini dapat menjadi awal yang baik bagi seluruh rangkaian kompetisi. Sebelum kita melanjutkan ke rangkaian technical meeting, kami ingin memberikan sedikit informasi terkait breakout room yang telah disiapkan oleh panitia. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, breakout room 1 akan digunakan untuk para peserta dengan lomba legal opinion, sedangkan breakout room kedua akan digunakan untuk para peserta dengan lomba esai. Kami himbau kepada seluruh peserta untuk memperhatikan pembagian breakout room dan siap bergabung sesuai kategori masing-masing saat diarahkan oleh panitia. Selanjutnya, untuk itu, kami mengalihkan jalannya acara
kepada moderator yang telah berada di dalam setiap breakout room. Untuk seluruh peserta, dimohon mengikuti setiap arahan dan ketentuan yang telah disampaikan oleh moderator. Kepada peserta dipersilahkan untuk masuk ke breakout room sesuai kategori lomba. Baik, sebelumnya selamat pagi atau selamat siang kepada rekan-rekan delegasi peserta Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025. Sebelumnya saya mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Verina. Baik, perkenalkan nama saya Verina Tamelia yang akan bertugas untuk membacakan tata tertib dan juga mekanisme ketentuan kompetisi Legal Opinion Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025. Kepada rekan-rekan delegasi, mohon untuk perhatiannya selama pembacaan tata tertib berlangsung. Baik, next slide. Baik, yang pertama itu adalah hak dan kewajiban delegasi. Next slide. Adapun yang pertama adalah hak delegasi. Yang pertama mendapat penilaian dalam bentuk tertulis dan atau lisan dari Dewan Juri. Yang kedua menerima borang penilaian dalam bentuk soft copy dari panitia. Ketiga memperoleh e-sertifikat keikutsertaan dalam kompetisi. Keempat memperoleh e-sertifikat penghargaan atas pencapaian delegasi selama berlangsungnya kompetisi. Yang kelima menanyakan dan menerima jawaban perihal kasus posisi melalui case clarification yang akan disediakan oleh panitia, dan yang terakhir mendapat jawaban dari panitia terkait pertanyaan yang diajukan delegasi terkait petunjuk teknis saat technical meeting babak penyisihan, technical meeting babak final, dan setelah technical meeting. Next slide.
Selanjutnya, adapun kewajiban delegasi, yaitu yang pertama, mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025. Lalu yang kedua, mematuhi seluruh ketentuan mencakup tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam Peraturan Kompetisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara NBLC 2025 selama berlangsungnya kompetisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara NBLC 2025. Next slide. Adapun dalam sistem penilaian babak penyisihan, next slide. Next slide. Oke. Adapun bobot penilaiannya, nilai bobot penyisihan memiliki bobot sebesar 60% dalam penentuan penilaian akhir kompetisi, yaitu yang pertama, adanya pemahaman kasus posisi dari rentang 0 sampai 150 poin yang didasarkan pada identifikasi permasalahan hukum, mencakup para pihak, hubungan antara para pihak, serta latar belakang. Yang kedua, identifikasi fakta hukum dan fakta non-hukum. Dan yang terakhir, penguraian fakta hukum secara sistematis, kronologis, dan logis. Lalu yang kedua, pengaplikasian dasar dan teori hukum yang mencakup 0 sampai 200 poin yang didasarkan pada identifikasi dasar dan teori hukum terhadap permasalahan hukum. Yang kedua, ketetapan dalam mengutip bagian dari dasar dan teori hukum dan interpretasi dan aplikasi dasar teori hukum terhadap fakta hukum. Lalu yang ketiga, ada kemampuan analisis dari rentang 0 sampai 300 poin yang didasarkan pada identifikasi pokok permasalahan dari permasalahan hukum dengan akurat dan originalitas dan pengembangan secara inovatif terhadap argumentasi disertai interpretasi informasi yang komprehensif. Next slide. Yang keempat, kesimpulan dan saran mencakup 0 sampai 200 poin yang didasarkan pada ketercakupan seluruh poin pembahasan analisis terhadap permasalahan hukum dan ketetapan dan efektivitas dari kesimpulan dalam menjawab serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Yang kelima, penulisan dan gaya bahasa dalam rentang 0 sampai 150 poin yang didasarkan pada kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ketetapan dalam penggunaan tanda baca pada penulisan dengan memperhatikan nada yang formal dan profesional. Selanjutnya, penyusunan fakta hukum, interpretasi informasi, dan argumentasi yang koheren. Dan yang terakhir, kesesuaian penyusunan berkas kompetisi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Next slide. Adapun tata cara penulisan dan pengumpulan berkas babak penyisihan yaitu next. Dalam penyusunan berkas, berkas babak penyisihan terdiri dari berkas kompetisi dan berkas administrasi. Berkas kompetisi wajib ditulis dengan penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan atau EYD dan penggunaan istilah dan kosakata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berkas kompetisi wajib memuat format sebagai berikut, yaitu adanya halaman judul atau cover, pendahuluan, fakta hukum, permasalahan hukum, dasar hukum, analisis hukum, kesimpulan dan rekomendasi, serta lampiran apakah jika diperlukan. Maaf. Next slide. Berkas tersebut harus dalam ketentuan sebagai berikut, yaitu dalam format file, yaitu dalam portable digital format atau PDF, dengan ukuran kertas A4, jenis font Times New Roman, font size 12, spasi 1,5, margin 4 cm kiri dan 3 cm untuk kanan, atas, dan bawah, alignment justify, dan jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman di luar dari cover, lampiran, dan daftar pustaka. Berkas administrasi terdiri dari surat pernyataan originalitas delegasi dengan format yang telah disediakan oleh panitia. Next slide. Adapun ketentuan pengumpulan yaitu yang pertama, pengiriman berkas penyisihan dilakukan paling lambat tanggal 15 November 2025 pukul 21 WIB dalam format PDF dengan kode delegasi pada cover dan tanpa identitas pribadi maupun asal perguruan tinggi. Yang kedua, berkas kompetisi dan administrasi dikirimkan dalam format soft copy atau PDF secara bersamaan dengan file yang terpisah ke email fhusunblc@gmail.com
dengan subjek FHUSU NBLC 2025_LOC_ kode delegasi. Yang ketiga, jika berkas bawah pengisian dikirim lebih dari 1 kali, hanya pengiriman pertama yang dinilai dan revisi dalam bentuk apapun tidak akan diterima. Lalu yang keempat terakhir, peserta wajib mengirim pesan konfirmasi berformat pengumpulan bekas FHUSU NBLC 2025_LOC_ kode delegasi kepada kontak person dengan atas nama Nabila Putri dengan nomor kontak tertera paling lambat 3 jam setelah pengiriman bekas. Panitia akan mengonfirmasi penerimaan dalam 1 kali 24 jam dan seluruh berkas yang diterima menjadi milik panitia serta tidak dapat dikembalikan. Next. Adapun bentuk pelanggaran dan sanksi, next. Adapun yang pertama, pembatalan partisipasi oleh delegasi akan mengakibatkan sanksi berupa tidak dikembalikannya dana registrasi yang telah disetorkan. Yang kedua, apabila peserta melanggar peraturan yang bersifat ringan dan tidak berdampak langsung pada integritas lomba, seperti tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam berbicara, menyinggung suku, agama, dan antar golongan, maka peserta tersebut akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan tulisan. Yang ketiga, peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran memenuhi seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan tentang sistematika pendaftaran dan tercatat secara resmi sebagai delegasi, tidak dapat digantikan oleh individu lain. Dalam kompetisi. Apabila terjadi penggantian delegasi oleh pihak lain, maka delegasi tersebut akan dikenai sanksi berupa diskualifikasi dari kompetisi. Next slide. Apabila bekas kompetisi yang dibuat oleh peserta lomba mengandung pelanggaran terhadap norma kesopanan, etika akademik, maupun tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia, maka peserta akan didiskualifikasi. Lalu yang kelima, peserta yang didiskualifikasi atau dinyatakan tidak lolos, dinyatakan kehilangan hak atas pengembalian dana, pendaftaran, ataupun kompensasi lainnya. Yang keenam, sanksi diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan pertimbangan dari Dewan Juri dan Panitia Pelaksana, dan bersifat final serta tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, panitia mempunyai hak untuk memberikan peringatan, teguran, dan didiskualifikasi kepada peserta yang melanggar ketentuan demi menjaga kompetisi tetap kondusif. Next. Dalam hal perselisihan atau keberatan terhadap sanksi, peserta dapat menyampaikan klarifikasi secara tertulis kepada panitia maksimal 1 kali 24 jam setelah pengumuman sanksi yang akan dipertimbangkan tanpa menjanjikan perubahan hasil. Yang selanjutnya, dalam hal terdapat bekas babak penyisian, sebagaimana bekas babak penyisian terdiri dari bekas kompetisi dan bekas administrasi yang diserahkan dalam format soft copy, dokumen digital ataupun PDF, yang tidak dikumpul atau kurang dikumpul, maka delegasi akan secara otomatis didiskualifikasi dari kompetisi. Lalu yang selanjutnya, keterlambatan dan atau ketidaksesuaian format pengumpulan bekas penyisihan yang seharusnya dikumpulkan paling lambat tanggal 15 November 2025 pukul 21 WIB akan dikenai potongan nilai sebesar 300 poin. Selanjutnya, delegasi yang mencantumkan identitas pribadi seperti nama pribadi, asal universitas, nomor induk mahasiswa atau NIM, dan nomor induk kependudukan atau NIK pada bekas legal opinion yang akan mendapatkan pengurangan poin sebesar 300 poin. Lalu yang terakhir, jika terdapat ketidaksesuaian identitas antara delegasi yang mendaftarkan diri dengan yang berkompetisi, maka delegasi akan didiskualifikasi melalui surat keputusan panitia. Selanjutnya. Adapun klarifikasi kasus dan ketentuannya yaitu sebagai berikut. Next. Dalam case clarification, panitia Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara NBLC 2025 akan mengumpulkan pertanyaan dari delegasi terkait kompetisi dan kasus posisi pada 26 Oktober 2025 sampai dengan 27 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB melalui Google Form yang akan dibagikan oleh panitia. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan delegasi akan dikirimkan oleh panitia ke grup WhatsApp delegasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2025. Adapun klarifikasi ketentuan teknis,
Pengajuan pertanyaan terhadap ketentuan teknis kompetisi dapat diajukan delegasi pada saat technical meeting babak penyisihan, technical meeting babak final, dan setelah technical meeting melalui grup WhatsApp delegasi. Selanjutnya, baik, rekan-rekan delegasi sekalian, demikian pembacaan tata tertib dan juga mekanisme ketentuan kompetisi Legal Opinion Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025. Untuk itu, kami akan membuka sesi tanya jawab atau Q&A yang selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya yaitu Saudara Stephen, di mana per sesi akan dibatasi dengan 3 pertanyaan yang akan ditampung terlebih dahulu. Bagi delegasi yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera dengan menyebutkan nama serta kode delegasinya terlebih dahulu. Namun, akan diutamakan pertanyaan yang ditanyakan melalui delegasi yang raise hand dan on mic. Apabila nantinya ada kelebihan waktu, maka kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan melalui kolom chat. Namun, apabila tidak terdapat waktu yang tersisa, pertanyaan melalui kolom chat akan dijawab setelah technical meeting yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kepada Saudara Stephen, dipersilakan. Baik, kepada para delegasi yang hendak bertanya, dipersilakan. Sebelumnya saya ingatkan kembali, apabila ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand dan on mic. Baik, telah ditampung satu pertanyaan dari tim atau delegasi yang berkode delegasi 27. Terhadap pertanyaan tersebut, kami tidaklah mewajibkan bahwasannya ketentuan penulisan di dalam RU itu juga diaplikasikan kepada lampirannya, sehingga ketentuan penulisan di lampirannya itu dibebaskan kepada delegasinya. Apakah sudah cukup menjawab atas pertanyaan tersebut? Oke. Kepada delegasi dan kode 7 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih panitia atas kesempatannya. Izin bertanya terkait dengan pasal 9 ayat 2 terkait format berkas. Apakah boleh untuk dilakukan penambahan bab baru tanpa meniadakan bab yang sudah ada sebelumnya? Kemudian terkait penyusunan berkas, apakah diperbolehkan untuk menggunakan footnote? Dan juga apakah jika menggunakan footnote akan berpengaruh pada perbedaan nilai? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terhadap pertanyaan itu jawabannya ada sebagai berikut, bahwa delegasi diperbolehkan untuk menambahkan bab selain daripada yang telah dicantumkan di pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2 tersebut ditujukan hanya sebagai isi minimal yang tercantum di dalam berkas tersebut. Kemudian terkait penulisan footnote-nya sendiri, sebenarnya kami tidak mewajibkan delegasi untuk mencantumkan footnote, tetapi jika delegasi tetap hendak mencantumkan footnote juga diperbolehkan.
Juga perlu ditegaskan di sini bahwasanya pencantuman footnote atau tidaklah mempengaruhi penilaian, dan jika dalam hal delegasi hendak menggunakan footnote, maka format yang perlu digunakan adalah format MLA sebagaimana tercantum dalam pasal 1.42 ketentuan umum. Apakah sekiranya telah cukup menjawab terhadap pertanyaan tersebut? Cukup menjawab, tapi ada sedikit pertanyaan, apakah diperbolehkan? Silakan. Baik, ketika pendaftaran itu kan kami mencantumkan berkas administrasi berupa surat pernyataan orisinalitas. Apakah ketika submit berkas akan dilakukan pensabitan pernyataan orisinalitas itu kembali? Terima kasih. Terhadap jawaban dari hal tersebut perlu saya konfirmasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan panitia yang lain. Karena itu dimohonkan diberikan sedikit waktu. Baik. Baik Pak, jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut, bahwasanya surat originalitas akan dikumpulkan pada waktu yang bersamaan ketika dikumpulkannya berkas legal opinion. Tetapi file yang dikirimkan itu berupa file yang berbeda antara file legal opinionnya dengan file surat originalitasnya. Adapun yang menjadi format dari pengumpulan berkas legal opinion itu adalah kode delegasi underscore LOC underscore berkas legal opinion. Kemudian untuk surat originalitasnya adalah kode delegasi underscore LOC underscore surat originalitas. Apakah sekiranya sudah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik. Kepada delegasi nomor 4, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, untuk terhadap pertanyaan dari delegasi nomor 4 itu untuk berkas legal opinionnya di sini itu tidak diwajibkan adanya pengecekan melalui Turnitin. Oleh karena itu di dalam ketentuan di dalam peraturan LO-nya itu tidak di-mention sama sekali terkait perlunya Turnitin. Sekian, apakah telah menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut? Baik. Baik, rekan-rekan delegasi sekalian, telah ditutup sesi pertama karena sudah tidak 3 pertanyaan. Selanjutnya akan dibuka kembali sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Kepada nomor 12. Baik Kak, terhadap pertanyaan dari delegasi nomor 12, notulensi dari technical meeting ini akan dikirimkan dengan waktu yang bersamaan terhadap perilisan kasus posisinya tersebut. Oleh karena itu, notulensinya ini akan kami kirimkan paling lambat jam 9 malam hari ini. Apakah sudah menjawab pertanyaannya tersebut? Oke, terhadap pertanyaan dari LO dan kode delegasi dengan kode 7, nomor 7, ya sebenarnya pengembangan kasus posisi diperbolehkan di dalam lomba LO ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengembangan dari kasus posisinya tersebut tidaklah diperkenankan untuk mengubah arah dari kasus posisinya tersebut selama masih di dalam batasan atau di dalam
satu inti dengan kasus posisi awalnya, maka delegasi diperbolehkan untuk mengembangkan kasus posisinya tersebut. Nah, mungkin sedikit klarifikasi lagi terhadap yang saya maksud sebelumnya itu adalah dalam hal kasus posisinya itu boleh dikembangkan, tetapi pengembangannya itu dengan pembatasan, bahwasanya pembatasannya itu tidak memunculkan permasalahan hukum yang baru ataupun menghilangkan permasalahan hukum yang sebelumnya. Apakah sudah cukup jelas atau apakah sudah menjawab pertanyaan tersebut? Baik, terhadap pengembangan kasus posisi tersebut, ya pastinya akan mempengaruhi penilaian, khususnya di dalam aspek penilaian pemahaman terhadap kasus posisinya itu sendiri. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, pengembangannya itu juga bakal mempengaruhi di bagian atau aspek analisis daripada analisis yang telah dilakukan oleh para delegasi tersebut. Ya, terhadap jawaban saya apakah sudah menjawab? Baik, untuk pertanyaan terakhir dari sesi kedua adalah untuk kode delegasi 1. Dan selanjutnya nanti akan ditutup dan akan dibuka kembali sesi ketiga. Baik, terhadap pertanyaan terakhir di sesi kedua ini adalah kepada delegasi dengan kode nomor 01. Nah, terhadap hal tersebut, memang dari kita sendiri belum ada jam pastinya. Namun, yang dapat kami pastikan itu adalah kami akan mengirimkan kasus posisinya itu paling lambat jam 9 waktu Indonesia Barat hari ini juga, 9 malam hari ini juga. Atau 21.00 WIB. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, telah berakhir sesi kedua. Selanjutnya kami akan membuka sesi ketiga dengan 3 pertanyaan lagi kepada kode delegasi 7. Terhadap pertanyaan dari delegasi yang berkodekan 7, terhadap jawaban terhadap pertanyaan itu adalah iya. Yang surat original versi yang dikirimkan pas awal pendaftaran dengan yang dikirimkan setelah hendak mengumpulkan berkas LO-nya itu adalah surat original versi yang sama, sehingga memang pengumpulannya akan dilakukan secara 2 kali. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terhadap pertanyaan yang dilayangkan oleh delegasi dengan kode 20 itu, ya memang kami tidak mewajibkan Turnitin dan juga persentase dari Turnitin sendiri itu tidak akan mempengaruhi penilaian Dewan Juri. Namun perlu diingat di sini bahwasanya walaupun tidak diwajibkan adanya pencantuman presentasi dari Turnitin tersebut, ketika penyusun LO para delegasi juga perlu memperhatikan segala ketentuan dalam penulisan karya ilmiah sehingga tidak membuat suatu karya ilmiah itu bersifat
plagiat sebagaimana diatur dalam pasal 1.28 di ketentuan umum, yaitu plagiasi adalah tindakan mengambil, menyalin, dan menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau situasi yang tepat, yang merupakan situasi yang tepat, yang merupakan pelanggaran serius dalam kompetisi ini. Apakah cukup menjawab? Iya, ya. Oke, baik terhadap pertanyaan dari delegasi yang berkodekan 29 itu, ya sebagaimana yang telah ditanyakan juga oleh delegasi lain sebelumnya itu, kami memperbolehkan kepada delegasi atau kami memberikan kebebasan kepada para delegasi untuk mencantumkan format tambahan selain sebagaimana yang telah diwajibkan dalam format penulisan berkas LO, yakni di pasal 9.2 itu. Jadi yang di 9.2 itu hanyalah format minimal yang tercantum di dalam legal opinion itu. Sehingga selama format tersebut telah dicantumkan, maka delegasi diperbolehkan untuk mencantumkan poin-poin lain selain 9.2 tersebut. Ya, asalkan dengan tetap memperhatikan jumlah halaman yang telah disebutkan sebelumnya. Apakah telah menjawab? Baik, telah berakhirnya sesi ketiga. Selanjutnya kami akan membuka sesi keempat dengan kode delegasi 4. Ini pertanyaan. Oke, terhadap pertanyaan dari delegasi nomor 4, kami akan berdiskusi sejenak terhadap ya jawaban yang pastinya. Mohon diberikan sedikit waktu untuk kami berdiskusi terhadap hal tersebut terlebih dahulu. Baik Kak, izin sebelumnya saya clarify sedikit tentang pertanyaan yang saya berikan. Jadi maksudnya di sini adalah biasanya kan sebelum pengumuman melalui Instagram ataupun email, biasanya kan ada pengiriman barang terlebih dahulu. Karena biasanya masing-masing delegasi akan mengecek barang terlebih dahulu, masa sanggah yang kami maksudkan adalah masa sanggah seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada bagaimana, tapi kalau misalnya tidak juga bagaimana. Terima kasih.
Baik, sebenarnya terhadap penilaian dari dalam juri sendiri, kami tidak memperbolehkan delegasi untuk atau tidak diberikan kesempatan kepada delegasi untuk menyanggah terkait hal tersebut. Namun, jika terdapat kesalahan dalam penilaian atau kesalahan yang seharusnya atau pengurangan yang seharusnya tidak diberikan oleh dewan juri itu, maka delegasi diperbolehkan untuk mengajukan sanggahan terhadap hal tersebut. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 7 dalam ketentuan dasar lomba legal opinion ini. Terkait teknis dari pengajuan sanggahan ini dapat dilakukan paling lambat 6 jam setelah dikeluarkannya borang penilaian maupun penilaian terhadap para delegasinya itu. Nah, sanggahan itu perlu diajukan secara langsung kepada license officer dari masing-masing delegasi. Apakah sudah menjawab? Baik, Kak, berarti intinya ada waktu sekitar 6 jam untuk masa sanggah itu ya, apabila terjadi kesalahan, baik dari mungkin dari panitia, mungkin kesalahan yang administratif, ataupun dari dewan juri begitu. Yes, benar. Dan kemudian sedikit tambah lagi terhadap hasil dari sanggahannya itu akan dikeluarkan melalui surat ketua kepanitiaan gitu. Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kepada delegasi dengan kode delegasi nomor 7 dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih panitia atas kesempatannya. Izin bertanya terkait dengan pasal 12 yang membahas mengenai dewan juri. Apakah juri pada babak penyisihan dengan juri pada babak final itu adalah juri yang sama? Sekian, terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan hal tersebut ialah iya, juri yang menilai berkas di babak penyisihan itu adalah sama dengan juri yang akan menilai di babak final nantinya. Baik, terima kasih. Oke. Ya udahlah. Oke, terhadap
pertanyaan dari delegasi nomor 17 itu sebelumnya kami telah menjawab telah ditanyakan juga sebelumnya dari delegasi yang lain terhadap pertanyaan sama. Oleh karena itu kami tidak akan menjawab lagi, dan jika saudara delegasi tetap ingin mendapatkan jawabannya, itu dapat nanti merujuk langsung ke notulensi dari technical meeting ini yang akan dikeluarkan nantinya setelah technical meeting ini berakhir. Kemudian terhadap pertanyaan dari delegasi nomor 8, kami memerlukan waktu sedikit lagi untuk mengkonfirmasikan jawaban yang fixnya bagaimana. Terhadap hal tersebut kami memerlukan waktu. Oke, baik, terhadap pertanyaan dari delegasi nomor nomor 8, ya, sebenarnya ketentuan yang digunakan itu adalah ketentuan yang telah diubah sebagaimana yang diatur dalam keputusan ketua panitia. Ya, sehingga ketentuan yang aslinya itu adalah 15 halaman sampai 15 halaman minimal dan maksimal 20 halaman dalam penyusunan berkas LO-nya itu. Kami meminta maaf atas ya kebingungan yang disebabkan atas pemaparan tadinya. Baik. Baik, demikian sesi ketiga. Untuk pertanyaan terakhir, kami buka untuk kode delegasi nomor 26, karena mengingat waktu yang terbatas, untuk pertanyaan dari kode delegasi 26 merupakan pertanyaan terakhir. Apabila nanti ada pertanyaan selanjutnya, akan kami coba jawab dan kami kirimkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Terhadap pertanyaan dari delegasi nomor 26 tersebut, saya asumsikan bahwasanya yang Anda maksud itu adalah apakah kami akan merevisi atau yang mengubah perubahan-perubahan yang telah disebutkan di dalam technical meeting ini di dalam peraturan dasar LU-nya, dan kemudian mengirim peraturan tersebut ke grup WhatsApp-nya itu adalah tidak, karena terhadap semua perubahan yang telah dilakukan di dalam peraturan dasar LU itu akan kami rangkum dalam sebuah surat keputusan kepanitiaan, sehingga dari sana nanti para delegasi dapat mencocokkannya dengan ketentuan yang sebelumnya dan perubahan yang telah disebabkan oleh surat keputusan kepanitiaan tersebut. Apakah telah menjawab pertanyaan tersebut? Baik, baik, dengan ini berakhirnya sesi tanya jawab atau Q&A. Sebelumnya,
Sebelumnya, kami harap seluruh peserta dapat mematuhi aturan yang telah disampaikan demi kelancaran kompetisi ini. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan informasi, yaitu bahwa kami akan mengirimkan kasus posisi pada hari Sabtu, lambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2025, yaitu pada pukul 21 WIB. Atas perhatian dan partisipasi seluruh delegasi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyampaian tata tertib maupun dalam pada saat Q&A, terdapat kesalahan dalam pengucapan tutur kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Kepada rekan-rekan delegasi sekalian, dipersilakan untuk meninggalkan breakout room dan kembali ke main room untuk mengikuti agenda selanjutnya. Sekali lagi, selamat berkompetisi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.
Halo para peserta delegasi, selamat datang kembali ke main room utama di Zoom di technical meeting kali ini. Mohon izin kita tunggu para peserta yang lagi di dalam breakout room esai. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, selamat datang kembali kepada seluruh peserta FHUSU NBLC 2025 yang baru saja menyelesaikan sesi technical meeting di breakout room masing-masing. Kami harap seluruh peserta telah mendapatkan informasi teknis, tata tertib, dan penjelasan terkait perlombaan dengan jelas, sehingga dapat lebih siap menghadapi rangkaian kompetisi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh kegiatan dalam FHUSU NBLC 2025 dapat berjalan dengan baik. Doa akan dipimpin oleh Saudara Widat Ahzudi. Kepada Saudara Widat, dipersilahkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa penutup dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Mu, sehingga rangkaian acara FHUSU National Business Law Competition 2025 dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Jadikanlah segala kegiatan yang telah kami laksanakan hari ini sebagai amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Tanamkan dalam diri kami semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan hukum serta kejayaan bangsa Indonesia. Ya Allah, Zat yang Maha Bijaksana, peliharalah kebersamaan dan persaudaraan yang telah terjalin di antara kami. Jauhkan kami dari perpecahan, tanamkan keikhlasan dalam hati, dan hiasi jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Ampunilah segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan kami dalam pelaksanaan acara ini. Terimalah segala amal dan usaha kami, serta limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu atas langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master Ceremony. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Widat Ahzudi yang telah memimpin doa penutup. Semoga segala niat baik, harapan, dan doa yang telah kita panjatkan bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta membawa kelancaran bagi seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita abadikan momen berharga ini melalui sesi dokumentasi. Kepada operator Zoom, dipersilahkan mengambil alih layar untuk pengambilan dokumentasi seluruh peserta. Kepada seluruh peserta, mohon berikan senyum terbaik dan pastikan kamera tetap aktif agar momen ini dapat terekam dengan baik. Baik, di sini saya akan mengambil sesi dokumentasi yang akan saya mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas partisipasi semua peserta. Semoga momen ini menjadi hal berkesan bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, setelah melalui rangkaian opening ceremony dan technical meeting pada hari ini, tibalah kita pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, perhatian, dan kerjasama seluruh peserta yang telah menyukseskan kegiatan ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya FHUSU NBLC 2025, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Oka Iskandar Aziarni Hasibuan Hidayah Law Firm, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Negara Indonesia, dan Kantor Hukum Ranto Sibarani SH dan rekan,
serta Swans Bakery. Berkat kontribusi dan dukungan para sponsor, seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Hadirin yang kami hormati, semoga seluruh informasi dan arahan yang diperoleh pada hari ini dapat membantu seluruh peserta dalam mempersiapkan diri mengikuti kompetisi dengan lebih baik. Sebelum menutup kegiatan hari ini, saya Danis Amara, mewakili Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025, menyampaikan permohonan maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya, Muhammad Reza Rifani, mewakili National Business Law Competition 2025, juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang tepat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Akhir kata, kepada seluruh delegasi yang telah berpartisipasi, kami ucapkan selamat berkompetisi. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan lancar dengan penuh semangat sportivitas. Hukum Universitas Sumatera Utara National Business Law Competition 2025 berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang. siang.